Ustaz, saya masih saja bermaksiat dikala sendirian. Apa saran Ustaz? Apakah saya bermainkan taubat? Saran saya bahwasanya seorang tatkala bersendirian dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran besar bagi orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bagi dia ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini ibadah luar biasa. Ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian itu ibadah luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan ganjaran luar biasa, maghfirah, bagi dia ampunan. Wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri penghuni surga, kata Allah dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Inilah tatkala surga didekatkan kepada para penghuni surga. Inilah yang kalian dijanjikan dulu tatkala di dunia. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara tafsiran salaf dalam surat Ar-Rahman kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan agungnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 2 surga. Di antara tafsiran para salaf yaitu orang yang tidak bermaksiat tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dia ingat ganjaran-ganjaran tersebut, dan ini jihad, perjuangan bagi dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya tatkala dia bersendirian. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dia berusaha berdoa dengan semaksimal mungkin, dalam salat malamnya, dalam sujudnya dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya hal-hal yang haram tersebut ada candunya. Maksiat itu ada candunya. Sebagaimana seorang merokok ada kecanduan, sebagaimana orang morfin ada kecanduan, sebagaimana Muhammad ada kecanduan, melihat hal yang haram juga ada kecanduan. Maka dia harus lawan rasa candu tersebut dengan menjauhi, maksa dirinya untuk menjauhi hal tersebut dalam jangka waktu yang lama, agar kecanduan tersebut mulai mereda dan akhirnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin berhenti rokok apa caranya? Dia berusaha tidak merokok dan dia menjauhi orang-orang yang merokok. Segala hal yang bisa membuat dia kecanduan rokok kembali dia jauhi. Ya. Mungkin hari pertama berat, hari kedua berat karena candunya masih ingin, tapi setelah lewat sebulan, 2 bulan dia bisa meninggalkan. Maka demikian pula tatkala dia bermaksiat sendirian, maka rasa candunya tersebut mungkin baru bisa hilang setelah waktu yang lama, tapi dia harus berjuang dan berjuang. Berikutnya, kalau ternyata dia belum kawin, segera kawin. Karena orang yang jomblo itu orang yang menderita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab waktu menyebutkan tentang hikmah dari puasa, dia menyebutkan seorang bersyukur kepada Allah dengan puasa, dia tahu betapa berat seorang menahan syahwatnya dari subuh sampai maghrib. Berat. Itu aja berat. Apalagi puluhan tahun. Bertahun-tahun menahan syahwatnya, sementara fitnah wanita luar biasa seperti itu. Dia bergejolak syahwatnya, entah kemana dia mau lampiaskan. Maka orang yang belum menikah segera menikah. Semoga dengan pernikahan tersebut dia bisa menyembuhkan penyakitnya dari bermaksiat tatkala sendirian. Berikutnya, kalau dia tidak bisa melaksanakan itu semua, dia tetap terjerumus dalam kemaksiatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon kepada Allah, terus menangis. Kapan dia bermaksiat segera menangis, minta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari dosa ini. Wallahu taala alam bissawab.